萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. 5 siswa baru, yang seluruh tubuhnya dipenuhi memar dan ada bekas darah di sudut mulutnya menatap kelompok Xiao Yan dengan ekspresi tertegun. Melihat bahwa kelompok Xiao Yan melumpuhkan 5 siswa yang lebih senior akademi dalam setelah merebut energi api mereka. Hanya dalam waktu 2-3 menit bertarung dengan kelompok Xiao Yan. Kesenjangan yang sangat besar ini benar-benar menyebabkan para siswa ini merasa sedikit bosan. Mereka memang layak menjadi peringkat 5 besar dari kompetisi kualifikasi. Kekuatan mereka sebenarnya sebesar ini. Mereka masih tidak menyangka bahwa ketika kelima orang ini berkumpul, mereka benar-benar mampu mengalahkan siswa yang lebih senior di akademi dalam. Hu Jia bermain dengan kartu kristal api di tangannya, dan melirik kelima siswa akademi dalam, yang telah dipukuli sampai pingsan, dan diikat ke batang pohon oleh Xiao Yan. Dia tertawa dengan suara yang indah. Sebelumnya, dia telah memperoleh energi api senilai 18 hari dari siswa yang lebih tua yang baru saja dia interogasi. Oleh karena itu, nomor di Fire Crystal Card miliknya telah berubah dari 5 menjadi 23. Betapa malangnya. Kami sebenarnya tidak dapat merebut semua energi api di tangan mereka dan harus menyisakan energi api minimal 7 hari. Hu Jia sedikit menyesal saat dia melihat kartu kristal di tangannya dan bergumam. Sepertinya, menara pelatihan Ki Api Langit di Akademi Dalam harus menjadi alasan mengapa para siswa Akademi Dalam dapat melatih ini dengan cepat. Ini benar-benar mencengangkan. Sun Er dengan lembut tersenyum dan berkata, "Ini memang di luar dugaan saya." Wu Hao perlahan mengangguk dan melanjutkan, "Namun, jika kita membandingkan, aku lebih tertarik pada apa yang disebut peringkat kuat. Aku akan menemukan kesempatan untuk menantang mereka setelah kita memasuki Akademi Dalam." Xiao Yan tanpa menggelengkan kepalanya saat mendengar semangat juang panas yang tersembunyi dalam kata-kata Wu Hao. Orang ini terlalu gila berkelahi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ekspresi Bai Shan yang biasanya sedingin es juga memiliki senyuman langka saat ini. Alasannya adalah sesuatu yang dipahami semua orang, 20 hari, energi api yang telah dia rampas dari tangan orang malang itu. Tatapan Xiao Yan menyapu wajah 5 siswa yang senior yang telah tersingkir. Setelah memastikan bahwa mereka tidak bereaksi, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan peta rute kasar dari cincin penyimpanannya. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, dia akhirnya menunjuk ke suatu tempat dengan ragu-ragu dan berkata, "Ukuran hutan ini sangat besar. Posisi kita saat ini seharusnya ada di sekitar sini. Jika kita terus berjalan di jalan ini, kita mungkin bisa keluar dari hutan ini dalam waktu 1 hari. Ayo cepat, jangan buang waktu lagi." Bai Shan buru-buru mendesak saat mendengar ini. Xiao Yan menatapnya kemudian menggerakkan jarinya dan memotong kartu kristal tepat di antara jari-jarinya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Semuanya, karena kalian semua sudah tahu tentang pentingnya energi api di Akademi Dalam, apakah kalian semua ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak? Siapa yang tidak menginginkan lebih? Aku sungguh berharap dapat memperoleh energi api yang cukup untuk dapat berlatih di Menara Pelatihan Ki Api Langit selama 1 tahun penuh." Hu Jia melengkungkan dan menjawab. Yang lain juga sedikit mengangguk. "Kalau begitu, apakah kalian semua bersedia mengambil risiko untuk kemungkinan mendapatkan lebih banyak energi api?" Xiao Yan tersenyum saat berbicara. "Apa maksudmu?" Bai Shan sedikit mengernyit berkata dengan heran, "Jangan bilang kamu menargetkan kelompok lain dari siswa yang lebih senior. Karena mereka bisa merebut milik kita, mengapa kita tidak bisa merebut milik mereka?" Xiao Yan tersenyum tipis dan melanjutkan,
Selain itu, jika kita melihatnya dari segi kekuatan, dengan pengecualian dari dua kelompok yang disebut Black White Evil Stopper, ini adalah kesempatan kita. Apa? Kalian berani mencobanya? Hu Jia, Wu Hao, dan Bai Shan terdiam saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Sun Er dengan lembut tertawa dan masih berdiri di sisi Xiao Yan. Keheningan berlanjut untuk sesaat. Wu Hao adalah orang pertama yang menganggukkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara yang dalam, hanya ada hadiah jika ada risiko. Selama kamu berani melakukannya, aku tidak akan gemetar ketakutan sedikit pun. Ah, orang gila. Baiklah, baiklah, Hu Jia merentangkan tangannya dan berbicara tanpa daya. Baiklah, aku juga tidak keberatan. Melihat semua orang setuju, Bai Shan melirik kartu kristal di tangannya sekali lagi. Baiklah. Karena semua orang sudah setuju, maka ini akan menjadi arah kita untuk saat ini. Xiao Yan bertepuk tangan dan tersenyum. Dia segera ragu sedikit sebelum berkata dengan suara yang dalam, namun, sebelum kita mulai, aku akan mengatakan ini dulu. Haruskah kita pertama-tama memutuskan bagaimana kita harus mendistribusikan energi api, jika kita sekali lagi berhasil mendapatkannya dari grup lain? Aku tidak ingin situasi di mana grup pecah karena distribusi yang tidak merata. Bai Shan dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka langsung mengangguk. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, itu mungkin benar-benar mengakibatkan perpecahan grup. Jika kelompok itu pecah di tempat seperti ini, satu orang pun di antara mereka tidak mungkin dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berhasil keluar dari hutan. Yang dibutuhkan di hutan ini adalah kerja tim dan bukan keberanian satu orang. Bagikan secara merata. Jika ada contoh di mana ada distribusi yang tidak merata, kami akan mengkompensasinya terlebih dahulu di lain waktu. Apa yang kalian semua katakan? Sun Er merenung sejenak sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Aku tidak keberatan. Hu Jia dan Wu Hao mengangguk. Segera setelah itu, Bai Shan juga mengangguk setuju. Karena ini kasusnya, maka mari bertindak sesuai dengan pola ini. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melihat bahwa masalah mereka yang paling realistis, yang juga merupakan masalah yang paling mudah memecah belah kelompok, telah diselesaikan dengan begitu mudah. Dia membalikkan tubuhnya untuk melirik kelima siswa senior yang wajahnya dipenuhi memar, tidak jauh darinya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan beberapa botol batu giok. Ini adalah obat penyembuhan membantu mengurangi luka luarmu. Mereka berebut untuk menangkap obat penyembuh yang telah dilemparkan Xiao Yan. Mereka tertegun. Perasaan hangat mengalir di hati mereka saat mereka mengangguk berat ke arah Xiao Yan. Mata mereka dipenuhi dengan semacam rasa terima kasih. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memanggil ke arah Hu Jia dan tiga lainnya. Segera, 5 sosok manusia berlari ke semak-semak, dan dengan cepat menghilang. Sekarang, yang diburu mulai mencari para pemburu untuk menyerang. Ada 2 lelaki tua duduk bersila di atas pohon besar di dalam hutan. Tubuh mereka tidak bergerak sedikit pun. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas mereka, tetapi pakaian di tubuh mereka seperti baja dan bahkan tidak bergeser, tampak sangat aneh. Pada saat tertentu, kedua lelaki tua yang matanya terpejam itu tiba-tiba membuka matanya. Mereka saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan dan tawa di mata masing-masing. Hehehe, bagus, bagus. Siswa baru tahun ini jauh lebih menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu adalah yang pertama membuka mulutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. 5 anak kecil itu seharusnya menjadi peringkat 5 besar kompetisi kualifikasi tahun ini, kan? Kekuatan mereka semua cukup bagus dan potensi mereka luar biasa. Tidak heran mereka bahkan mampu mengalahkan kelompok siswa senior dari Akademi Dalam. Pria tua berjubah biru lainnya mengangguk dan memuji. Anak kecil yang memimpin mereka itu sepertinya bernama Xiao Yan, kan? Dia cukup berani. Aku suka dia. Pria tua berjubah abu-abu itu membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Mendengar percakapan itu, sepertinya mereka telah menyaksikan semua aksi kelompok Xiao Yan. Dia memang cukup baik. Awalnya, kelompok itu tidak harmonis tetapi anak kecil ini menyatukan mereka. 5 siswa teratas dalam kompetisi kualifikasi tahun-tahun sebelumnya semuanya dipenuhi dengan keangkuhan dan tak satu pun dari mereka akan tunduk satu sama lain. Akhirnya, mereka dipisahkan dan dikalahkan oleh kelompok siswa yang lebih senior dari Akademi Dalam. Namun kali ini, grup ini mungkin bisa melebihi ekspektasi orang-orang. Pria tua berjubah biru itu tertawa saat dia menjawab.
Namun, kami juga tidak dapat menyimpulkan hasilnya sekarang. Black White Evil Stopper, tahun ini adalah sekelompok orang yang berlari keluar dari arena pertempuran. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kelompok biasa. Jika kelompok Xiao Yan itu bertemu dengan mereka, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan penuh minat. Ya, semua orang itu telah mengalami ratusan pertempuran. Mereka sangat kaya akan pengalaman pertempuran dan kerja tim serta kerjasama yang ada di antara mereka berada pada level yang sangat tinggi. Jika kelompok Xiao Yan bertemu dengan mereka, kemungkinan besar mereka akan menghadapi pertempuran yang sulit. Namun, aku sangat menyukai pertukaran antara yang kuat. Pria tua berjubah biru itu tertawa pelan. Sepertinya kita tidak akan terlalu bosan dalam waktu dekat. Mari kita tunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Kedua lelaki tua itu saling berhadapan dan tertawa pelan. Segera, mereka sekali lagi perlahan menutup mata mereka. 5 sosok manusia perlahan berjalan di atas tumpukan daun layu di dalam hutan lebat. Saat kaki mereka menginjak daun yang layu, kelima orang ini semuanya mengenakan lencana berbentuk menara di dada mereka. Bukankah kita terlalu sial? Sejak kita memasuki hutan, kita belum pernah bertemu satupun siswa baru. Jika ini terus berlanjut, kita bahkan tidak akan dapat mengembalikan modal yang kita gunakan untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Seorang pria muda, di antara 5 orang itu, tiba-tiba tidak bisa menahan kutukan. Jangan terlalu berisik. Mari terus mencari. Ada total 50 siswa baru, mengapa kamu begitu cemas? Pria itu, yang memimpin kelompok itu, mengerutkan kening saat dia memarahi pemuda itu. Kalian berlima, apakah kalian mencari kami? Saat pria yang memimpin kelompok itu memarahi, tawa lembut tiba-tiba terdengar tidak jauh di depan mereka. 5 siswa yang lebih senior dari akademi dalam terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala, dan tertegun menemukan bahwa tidak jauh dari mereka, sebuah kelompok, yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan, sedang tersenyum saat mereka melihat mereka. Tangkap mereka! Keterkejutan di wajah pria yang memimpin kelompok itu berangsur-angsur tergantikan dengan kegembiraan yang liar. Dia menjerit tergesa-gesa dan kelima pria itu tiba-tiba pergi dan mengepung para pendatang baru. Aturan lama. 1-1. Kami akan secara kolektif mendistribusikan keuntungan setelah kami mendapatkan kartu kristal. Melihat bahwa kelima orang itu benar-benar mengambil inisiatif untuk maju, senyum di wajah pemuda berjubah hitam itu menjadi sumringah dan menoleh ke 4 orang di belakangnya dan tersenyum ketika dia berbicara. Ya. Ayo serang. Untuk energi api, pria muda berjubah hitam itu tersenyum. Segera, 5 aura kuat Douki meletus dari dalam hutan lebat. Sesaat kemudian, sesosok manusia meluncur ke tanah saat dia menembak ke belakang sebelum akhirnya menabrak batu yang menonjol yang ada di tanah. Wajahnya berkedut dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Rasa sakit hebat dari punggungnya menyebabkan keganasan dan kebrutalan melintas di mata pemuda berpakaian kuning ini. Namun, tanpa menunggu dia bertindak, bayangan hitam di depannya melintas dan berhenti. Bayangan gelap yang sangat besar membawa suara angin yang terbelah saat itu dengan keras dan menghantam di depannya. Jangan! Bayangan gelap menerkam di depannya. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya akhirnya menyebabkan kejutan melintas di mata pria berpakaian kuning itu saat dia berteriak tanpa sadar. Saat suara pria berpakaian kuning itu terdengar, bayangan gelap yang menabrak wajahnya tiba-tiba berhenti. Meskipun bayangan gelap telah berhenti sangat tepat waktu, angin yang terkandung dengan ayunan masih melewati udara dan dengan kejam menyebabkan wajah pemuda berpakaian kuning itu mengalami pergolakan perubahan beberapa kali. Bayangan gelap berangsur-angsur pergi dan sebuah pedang besar dimasukkan ke dalam tanah di depan pria berpakaian kuning itu. Pemuda berjubah hitam itu menatap pria berpakaian kuning dari atas. Serahkan kartu kristal apimu. Kamu murid baru. Mengapa kamu membutuhkan kartu kristal api kami? Pria berbaju kuning itu tertegun dan mengamati 4 pertempuran sengit lainnya yang terjadi. Matanya berputar sedikit saat dia membuka mulut untuk bertanya. Tentu saja, kami menginginkan energi api. Xiao Yan tertawa pelan. Telapak tangannya, yang memegang penguasa Xuan berat dengan erat, mengencangkan cengkeramannya sedikit lebih jauh. Dia tersenyum dan berkata, serahkan kartu kristal apimu dalam waktu 10 detik, atau aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu sampai kamu setengah mati dan mengambilnya sendiri. Opsi mana yang kamu pilih?
Rasa dingin menyerbu ke dalam hati pria berpakaian kuning itu saat dia menatap wajah tersenyum, halus, dan tampan milik Xiao Yan. Orang ini benar-benar menakutkan. Saat dia merasakan nada sedingin es di dalam suara Xiao Yan, pemuda berpakaian kuning itu merasakan keengganan di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunda-nunda. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengeluarkan kartu kristal berwarna biru pucat dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat menerima kartu itu. Matanya melirik nomor di atasnya, 32, dan mengangguk pelan di dalam hatinya. Tidak buruk. Panen yang sangat berbuah. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini sebenarnya lebih kaya daripada orang-orang yang sebelumnya kami rampok. Tubuh Xiao yang tiba-tiba bergerak saat dia memegang kartu di tangannya. Kaki kanannya menendang pelipis pria berpakaian kuning itu dengan kekuatan yang tidak keras atau lembut, secara kebetulan mengendalikan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia hanya menendang orang itu sampai dia pingsan, dan tidak sampai dia kehilangan nyawanya. Tidak lama setelah Xiao Yan mengalahkan pria berpakaian kuning itu, 4 pertempuran lainnya juga mendekati akhir. Sesaat kemudian, ketika 4 sosok manusia terpental dari tanah dan bertabrakan, pertempuran akhirnya berakhir. 5 kartu kristal api. Jika kita mengurangi 7 hari dari energi api minimum yang dijamin, kita mendapatkan total energi api senilai 125 hari yang dapat didistribusikan. Setiap orang secara kebetulan dapat dialokasikan 25 hari energi api. Tidak ada perbedaan pendapat kan? Xiao Yan menerima kartu kristal api dari tangan mereka berempat dan menghitung. Setelah itu, dia melambaikan 5 kartu dan tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan kepada mereka. Ya. Mereka berempat mengangguk. Karena mereka telah menyetujui metode distribusi ini, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak setuju. Melihat mereka berempat mengangguk, Xiao Yan tersenyum dan melemparkan kartu ke arah mereka berempat sambil berbicara sambil tersenyum. Semuanya, ambil sendiri. Jika tidak cukup, ambil dari kartu kristal lain. Kelima orang itu memegang kartu di masing-masing tangan mereka dan menggunakan kekuatan untuk saling menggosokkan. Sebuah cahaya segera melintas. Angka asli berwarna merah pada kartu kristal hitam gelap meningkat sedikit sekali lagi. Setelah merebut energi api, Xiao Yan melemparkan kartu kristal biru pucat kembali ke dada beberapa siswa akademi dalam. Dia tersenyum pada mereka, yang diikat ke batang pohon, tidak bisa bergerak, dan berkata, "Senior, terima kasih atas hadiahmu. Kami akan membalas kalian jika kami punya waktu untuk melakukannya nanti. Untuk saat ini, pertama-tama kami akan mengucapkan selamat tinggal. Cepat pergi. Aku merasakan ada kelompok lain yang menuju ke arah kita." Xiao Yan berbalik, dan berbicara kepada Hu Jia dan 3 lainnya. Setelah itu, dia dengan cepat masuk ke hutan lebat. Di belakangnya, 4 orang, yang wajahnya dipenuhi kegembiraan. Menyusul tidak lama kemudian. Sekarang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa memilih Xiao Yan sebagai pemimpin adalah keputusan yang cukup bijak. Hanya dalam beberapa jam, mereka telah berhasil memperoleh energi api dari 2 kelompok siswa senior akademi dalam. Panen yang melimpah ini benar-benar membuat mereka sangat bersemangat. Sekitar 5-6 menit setelah kelompok Xiao Yan menghilang, dahan pohon di bagian hutan ini tiba-tiba bergetar sedikit. Segera, 5 bayangan muncul. Setelah mereka muncul dan melihat 5 siswa yang lebih senior akademi dalam yang telah diikat ke pohon, bahkan dengan mulut mereka tertutup, wajah mereka langsung terpana. Mereka bertukar pandang satu sama lain. Salah satunya dengan hati-hati memotong talinya. Seketika itu juga, 5 orang sial itu jatuh lemas dan terengah-engah. Kami benar-benar dirampok oleh siswa baru. Setelah mengatur napas, pria berbaju kuning itu langsung melompat dan mengumpat keras. Sekelompok siswa yang lebih senior, yang baru saja tiba setelah mendengar bentrokan perkelahian, terkejut ketika mendengar kutukan pria berpakaian kuning ini. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan ekspresi aneh saat mereka melihat kelompok pria berpakaian kuning itu. Apa yang kamu lihat? Jika kamu bertemu dengan grup itu, kamu pasti tidak akan berada dalam kondisi yang lebih baik. Mengapa kumpulan siswa baru ini memiliki orang-orang yang tidak normal? Ekspresi aneh dari pihak lain menyebabkan pria berpakaian kuning itu menjadi geram. Dia tidak peduli apakah kelompok ini yang telah memancing mereka keluar dari perairan dalam atau lainnya. Dia hanya membuka mulutnya dan memarahi.
Bagaimanapun, mereka mungkin dapat merampok siswa baru di hutan ini, tetapi mereka juga diizinkan untuk menyerang siswa yang lebih senior. Yakinlah bahwa kita tidak akan sia-sia seperti beberapa orang yang energi api mereka dicuri oleh siswa baru. Ini adalah kejadian aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 10 tahun terakhir Akademi Dalam. Kelak, kamu mungkin akan dianggap terkenal di Akademi Dalam. Seseorang yang memimpin kelompok itu juga menjadi sedikit marah karena kata-kata pria berpakaian kuning itu dan terlalu malas untuk terus berhenti di sini. Dia melambaikan tangannya dan memimpin teman-temannya untuk bergerak cepat ke dalam hutan lebat. Mereka segera menghilang. Ketika kalian semua bertemu mereka, kalian akan tahu definisi depresi. Pria berpakaian kuning itu melambaikan tinjunya dengan marah pada kelompok yang baru saja pergi. Dia mengeluarkan kartu kristal api berwarna biru pucat dari dadanya dan melihat nomor yang mencolok di atasnya, 7. Ekspresinya suram, seperti badai yang akan mendekat. Dia tampak sangat menakutkan. Hampir 3 jam setelah Xiao Yan merampok kelompok pria berpakaian kuning itu, mereka akhirnya bertemu dengan sekelompok siswa Akademi Dalam yang lebih senior saat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Namun kali ini, rencana mereka benar-benar hancur. Ini karena kelompok siswa yang lebih senior ini memiliki tingkat kerja sama dan kerja tim yang jauh melampaui harapan kelompok Xiao Yan. Ketika mereka bertemu dengan 2 kelompok dari Inner Academy sebelumnya, tim 5 orang Xiao Yan mengandalkan kekuatan individu mereka yang luar biasa untuk menyebarkan lawan dan akhirnya mengalahkan mereka masing-masing secara individual. Meskipun kelompok ini awalnya merasa panik ketika mereka disergap oleh kelompok 5 orang Xiao Yan, itu hanya untuk waktu yang sangat singkat sebelum mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka. Mereka berlima membelakangi satu sama lain, seperti dam logam. Tidak peduli bagaimana kelompok 5 orang Xiao Yan menggoda mereka hanya mengandalkan kerja sama dan kerja tim yang sangat baik, menggabungkan kekuatan mereka untuk menyelesaikan serangan. Setelah situasi yang tampaknya seperti jalan buntu ini berlangsung sekitar setengah jam, Xiao Yan akhirnya membuat keputusan yang menentukan, melambaikan tangannya dan memimpin timnya mundur. Kali ini, mereka kembali dari perburuan tanpa imbalan. Itu juga karena mereka telah mengalami kegagalan ini sehingga mereka memahami dengan jelas perbedaan seperti apa yang ada dalam tingkat kerja sama tim mereka ini jika dibandingkan dengan Akademi Dalam. Setelah mengenali kekurangan mereka, kelompok 5 orang Xiao Yan juga mulai merasakan dan berlatih bersama. Setelah 1 malam pelatihan tanpa tidur, tingkat kerja sama di antara mereka mungkin tidak dapat dikatakan meningkat pesat tetapi dibandingkan dengan kemarin, itu merupakan peningkatan yang sangat besar. Ini karena paling tidak, mereka baru saja mulai tahu bagaimana bergandengan tangan dan tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menjalin dengan salah satu dari 5 lawan pada saat yang sama seperti yang mereka rencanakan semula. Harus dikatakan bahwa latihan kerja sama 1 malam di antara 5 kelompok pria Xiao Yan ini memang sangat menguntungkan mereka. Ini karena keesokan paginya, kelompok Xiao Yan secara kebetulan dan untungnya bertemu dengan kelompok yang memaksa mereka mundur kemarin. Ketika kedua kelompok bertemu, mereka awalnya terkejut. Namun, segera setelah ini, pertempuran yang berapi-api sekali lagi meletus. Kali ini, kelompok Xiao Yan akhirnya tidak seperti kemarin, meskipun mereka masih mengalami kesulitan menembus kerjasama. Paling tidak, ada kecenderungan samar mereka mampu membalas. Kelompok dari Inner Academy itu juga menemukan peningkatan kelompok Xiao Yan. Selain itu, mereka juga terkejut menemukan bahwa karena keterikatan antara kedua belah pihak menjadi lebih intens, kerjasama dalam kelompok Xiao Yan juga diasah selama pertempuran dan secara bertahap menjadi lebih terampil. Jika terus seperti ini, kemungkinan mereka akan benar-benar dihabisi jika mereka menunggu sampai kerja sama lawan mereka menjadi lebih terampil. Namun, tidak lama setelah kelompok Xiao Yan mulai mendapat keuntungan, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan bahwa sepertinya ada 2 kelompok di sekitar mereka, yang terbang ke arah mereka dan bergegas ke medan pertempuran mereka. Jelas, mereka tertarik dengan gelombang douki yang disebabkan oleh pertarungan di sini. Segera, dia tidak berani menunda lagi. Dengan lambaian tangannya dia berkata dengan tegas, "Ayo pergi dari sini." Mendengar suara Xiao Yan, Bai Shan dan yang lainnya, yang telah bertarung langsung terpana. Meskipun mereka merasa enggan meninggalkan situasi yang baik ini,
Karena peringatan Xiao Yan yang sangat akurat selama 2 hari ini, mereka hanya bisa berhenti dan mengikuti Xiao Yan untuk segera melarikan diri ke hutan lebat. Akhirnya, mereka menghilang dari pandangan kelompok Inner Academy yang anggotanya dipenuhi keringat setelah bertarung melawan kelompok Xiao Yan selama beberapa waktu. Bajingan, peningkatan orang-orang ini terlalu banyak. Lain kali kita bertemu, kerjasama kita sepertinya tidak akan menimbulkan banyak hambatan bagi mereka. Seorang pria muda, yang tampak seperti pemimpin kelompok ini, menatap tempat di mana kelompok Xiao Yan menghilang. Dia tidak bisa menahan kutukan pelan dengan wajah muram. Dalam waktu singkat, kelompok siswa yang lebih senior dari Inner Academy ini telah diserang oleh kelompok Xiao Yan tidak kurang dari 5 kali. Selain itu, selama 5 kejadian ini, mereka menyadari bahwa kerjasama dan kerja tim dalam kelompok Xiao Yan menjadi semakin kuat. Hanya pada saat ini mereka menemukan bahwa orang-orang ini benar-benar menggunakan mereka sebagai batu loncatan. Namun, pada saat mereka menyadari hal ini, sudah agak terlambat. Oleh karena itu, saat ini mereka telah menemukan bahwa mereka sekali lagi dikelilingi oleh 5 kelompok pria Xiao Yan, yang telah mengganggu mereka. Kali ini, kerjasama yang ditunjukkan oleh 5 kelompok pria Xiao Yan akhirnya membuat mereka putus asa. Setelah pertempuran ini, berita bahwa ada sekelompok siswa baru yang memburu energi api di tangan para siswa akademi yang lebih senior akhirnya dan secara bertahap mulai menyebar di dalam hutan. Oleh karena itu, beberapa kelompok siswa senior dari Inner Academy mulai panik. Seluruh hutan untuk kompetisi berburu juga mulai kacau balau. Pertunjukan yang bagus tampaknya telah dimulai secara resmi. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.